Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Grace Victoria yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan melalui doa pagi kita hari ini. Sebelum itu, mari kita angkat satu pujian dari KJ 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang pada saat ini menyerahkan setiap hati dan pikiran kami untuk bisa menyambut kebenaran firman-Mu dan kami bisa memahaminya serta melakukannya. Berkati kami Tuhan, amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini dari Filipi 3 ayat yang 10 dan yang ke-13. Filipi 3 ayatnya yang ke-10 dan yang ke-13. Akan saya bacakan untuk kita semua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, tema doa pagi kita hari ini adalah, sudahkah kita mengenal Dia? Siapa sih di antara kita yang bisa mengenal diri kita sendiri selain kita?
Mungkin orang lain tahu, oh ini yang namanya Grace. Oh dia lahir di Jakarta. Dia lagi praktek di GKI Taman Cibunut. Tapi apakah ada orang lain yang mengenal diri saya sedalam apa yang saya kenali dengan diri saya sendiri? Rasanya tidak ada. Tapi pada bacaan kita hari ini, kita semua sama-sama diajak untuk mengenal Yesus. Yesus adalah Tuhan yang kita percayai dan kita imani, yang mau rela mati demi kita semua. Ketika kita sudah mengenal Yesus, maka kita tahu bagaimana hidup menjadi pengikutnya bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu Rasul Paulus mengingatkan kita semua melalui bacaan hari ini, bagaimana ia berkehendak untuk mengenal Yesus dan bersekutu dalam penderitaannya. Karena Rasul Paulus tahu bahwa menjadi pengikut Kristus pasti mengalami banyak pencobaan, banyak tantangan. Tidak semudah dahulu. Kita bisa melakukan sesukanya, kita bisa melakukan seenaknya yang kita mau, tanpa kita perlu berpikir siapa Tuhan yang kita percayai, siapa teladan dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya ketika kita belajar tentang apa itu kehendak Yesus, kehendak Allah melalui firman-Nya dalam Alkitab, kita tahu bahwa hidup itu tidak mudah. Bagaimana kita harus belajar rendah hati, bagaimana kita harus belajar mengasihi musuh, mendoakan musuh, bagaimana kita harus melayani orang lain, dan masih banyak lagi. Tapi apakah kita menganggap itu sebagai penderitaan ketika kita mau melayaninya, ketika kita mau melakukannya dengan penuh sukacita? Ibu bapak, saudara-saudari, kita patut bersyukur kita sudah boleh mengenal Dia saat ini. Kita sudah tahu apa yang Ia kehendaki melalui firman-Nya. Kita membaca Alkitab, mendengarkan renungan, dan masih banyak hal lagi yang kita lakukan. Tapi tanpa kita sadari, selain diri kita sendiri yang mengenal diri kita, ternyata Yesus pun mengenal diri kita. Jauh lebih mengenal daripada diri kita sendiri. Lantas, bagaimana kita bisa mengenalnya? Ya, kita perlu berdoa. Berdoa adalah waktu kita dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana Ia mengenal kita dan bagaimana Ia berbicara atas diri kita yang sudah mengenal kita. Dalam perjumpaan pribadi itu, kita diajak untuk membuka diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Dia, mengenal Yesus, mengenal apa yang Ia kehendaki dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, di ayat yang ke-13, kita semua sadar bahwa terkadang kita menganggap diri kita ini sudah menjadi Kristen. Kita menganggap diri kita ini sudah tepat menjadi pengikutnya. Lantas hidup ini hanya menjadi stagnan, tidak berkembang. Ya pokoknya aku begini, inilah aku. Inilah bagaimana aku mengenal Dia. Tuhan juga tahu masa laluku seperti apa. Tuhan tahu apa yang menjadi beban hidupku. Tuhan tahu apa yang membuat aku dendam dengan masa laluku.
Ia mengetahui semuanya. Tapi pada hari ini kita sama-sama diingatkan untuk melupakan apa yang terjadi di belakang kita. Masa lalu kita yang pahit, masa lalu kita yang mungkin terlihat sangat amat gelap. Mari kita lupakan itu semua. Karena ketika kita sudah mengenal Dia, ketika kita sudah mengarahkan hati kita kepada Dia, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menghadapi apa yang ada di depan kita. Bagaimana cara menghadapinya? Tentu dengan kita menyerahkan itu semua kepada Yesus. Berdoa ketika kita melakukan percakapan pribadi dengan Dia, maka kita akan semakin mengenal apa yang Ia kehendaki. Marilah ibu bapak, saudara-saudari, kita terus maju dalam menjalani hidup. Tidak sekedar melangkahkan kaki tanpa arah, tapi melangkahkan kaki dengan penuh keyakinan bahwa Allah memberikan Roh Kudus untuk kita semua dalam menghadapi kehidupan. Biarlah Roh Kudus terus menyertai kita dalam membimbing kita menuntun langkah kehidupan kita. Sehingga semakin hari kita semakin mengenal Dia dan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Ibu Bapak, mari kita akhiri doa pagi kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh memberkati setiap kami. Engkau boleh memberikan hati dan pikiran yang tenang untuk kami menerima firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk bisa semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Biar kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Mengenal bagaimana Engkau bekerja atas kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam menangani pandemi COVID-19. Tuhan yang boleh berkati setiap pemerintah, biarlah peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang mereka buat bisa untuk melindungi bangsa kami ini. Kami juga berdoa bagi para pelayan, aktivis, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Cibunut. Tuhan yang berkati mereka dalam pergumulan mereka, dalam kesehatan, pendidikan, dan juga pekerjaannya. Tuhan yang tahu apa yang sedang mereka gumuli, apa yang menjadi beban dalam pikiran mereka saat ini. Biarlah Engkau hadir Tuhan, biarlah kami juga mau menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Yayasan Pendidikan Kristen Yahya. Kami berdoa bagi guru dan karyawannya. Biarlah mereka dapat melayani-Mu Tuhan melalui pendidikan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang terkasih, bagi Oma Tina Permana, bagi Bapak Julius Hadiwijaya, Ibu Herawati Kosasi, Ibu Yoketong, dan juga Oma Elin. Tuhan yang boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan yang boleh berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan juga boleh berkati keluarga yang menjaga dan merawat saudara-saudari kami yang sedang sakit. Mungkin kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami, saudara kami yang sedang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan yang hadir, Tuhan yang mampu menyembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga almarhum Ibu Karyati yang sedang berduka atas kepergian Ibu terkasih. Tuhan yang boleh berikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sehingga di tengah kedukaannya mereka boleh menyerahkan semuanya ke dalam rencana-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk menjalankan aktivitas kami.
Dengan apapun yang kami lakukan, kami menyerahkan setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.